Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang setia. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang melimpahkan kekuatannya kepada kita. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Dan saya melihat wajah-wajah yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seberapa yang merasakan kasih Tuhan menyertai setiap langkah kita, katakan wow, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hujan tidak menghalangi langkah saudara datang ke rumah Tuhan. Sebab saudara orang-orang pilihan Tuhan yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, orang-orang yang disayang Tuhan, dipilih Tuhan. Salam, katakan selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Haleluya. Setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita persembahkan yang terbaik. Doa pujian penyembahan bagi Tuhan yang sepakat, katakan amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur, bersuka cita datang ke rumah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Bapa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Bahkan hari ini sekalipun hujan turun, umat-Mu tetap memilih ada di rumah-Mu. Sebab kami perlu Engkau Tuhan.
Kami butuh hadirat-Mu yang memberikan kekuatan baru. Betapa hati kami limpah dengan syukur Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, usaha kami, bahkan masa depan penuh pengharapan Tuhan sediakan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik. Dengan apa kami dapat membalas semuanya? Selain bersyukur, kami rindu memuji dan menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkati sertai umat-Mu, hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Engkau Tuhan yang memberkati kami dalam hadirat-Mu. Segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang merindukan, menantikan Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hati yang rindu. Rindu akan sungai hadirat Tuhan yang memberikan kelegaan. Mari sama-sama kita berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Betapa kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari saudara sendiri dengan segenap hati. Seperti rusa rindu aliran sungai-Mu, Tuhan. Kami rindu Engkau. Hati kami haus akan sungai. Tuhan, kami hasrat kami. Betapa rindunya kami akan hadirat. Sebab Engkaulah sumber kekuatan. Kepadamu kami berserah penuh Tuhan. Yang rindu memandang Tuhan lebih lagi, angkat tangan saudara, panggil namanya. Bersama kita berseru,
sebab namanya ajaib dan mulia. Yesus, Yesus, katakan dengan sungguh. Setiap yang berseru dengan segenap hati, oh haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti, tiada yang lain lebih berarti Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya. Katakan lebih sungguh dari hati kita, kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Engkau segalanya. Engkau berarti dalam hidupku, Engkau berharga dalam hidupku. Yesus Tuhan, Dialah Bapa yang baik, namanya berkuasa. Dialah Yesus Tuhan yang baik, yang selalu memberi, tak berharap menerima balasan. Sebab itu mari kita bersyukur, ucapkan terima kasih, ucapkan syukur baginya. Betapa berartinya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu ajaib, hadirat-Mu sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab orang-orang yang merindukan Tuhan akan dilepaskan, akan dipuaskan dalam hadirat-Nya. Sebab Dia baik, Dia sungai kehidupan kita. Oh, kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami masuk hadirat-Mu yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Mari persembahkan terbaik. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Angkat tangan sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan. Kita berikan tepuk tangan syukur kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati masuk hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, dengan tersungkur dan hormat kami datang Tuhan. Kami persembahkan korban kami.
ucapan syukur kepadamu Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tangan saudara sendiri, katakan. Kami persembahkan korban kami di hadirat-Mu yang kudus. Kami Tuhan baik selamanya. Bersama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Angkat wajah kita, pandang Tuhan yang tersenyum kepada kita. Ku bawa korban syukur, amin. Kami persembahkan di tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan sungguh katakan, Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Terimalah korban syukur umat-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Yesus. Sebab Tuhan baik, Yesus baik. Haleluya, Yesus Kau baik. Nama-Mu ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Syiarana makanan alaya sanamu. Jiwaku sungguh mengalami semua kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita persembahkan korban pujian, korban syukur. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, sembahlah Dia dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami tersungkur persembahkan nyanyian, pujian, penyembahan, memuliakan Engkau Allah yang kudus. Biarlah
kata tinggi-tinggi bersama. Ada kuasa yang mengalir. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Dengan iman saudara katakan, tak Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Cara-Mu ajaib menolong kami Tuhan. Oh, haleluya. Yang mengandalkan Tuhan percaya, katakan dengan segenap hatimu. Dan percaya di segala musim hidup. Kuasa yang tidak terbatas itu ada di tempat ini. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan setiap langkah. Angkat tangan kita, katakan, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Oh, haleluya. Ya, Kau yang ku percaya di segala musim. Jika saudara percaya, mari angkat tangan saudara bersama, angkat wajah kita. Ya Tuhan, percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Percayalah. Oh, saudara percaya, bangkitkan iman. Ku percaya. Ini iman umat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sanggup, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Bangkitlah umat Tuhan. Setiap percaya bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu, serukan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Kebangkitan ada. Oh, setiap umat yang percaya, tepuk tangan sama-sama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Ada kebangkitan iman. Orang-orang percaya Tuhan. Ku percaya ada dalam kita. Angkat tangan, katakan, ku percaya dalam nama-Ku. Percaya, ku percaya dalam nama. Yang percaya angkat wajah saudara. Ku percaya dalam nama Yesus. Sorak-sorai, tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang
kuasa. Kami angkat tangan kami. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, kemuliaan, kejayaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Umat yang percaya dengan sukacita bersama berkata, amin. Tepuk tangan yang panjang lebih lagi. Sorakan, haleluya. Dalam percaya ada kuasa yang mengalir. Katakan amin. Seberapa yang bersukacita siang ini, katakan, saya percaya semuanya disayang Tuhan, amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan, ale semua disayang Tuhan. Katakan, engkau saya disayang Tuhan. Siap menari? Katakan, are you ready, church? Sama-sama kita belar, kita menari. Tepuk tangan di kepala sama-sama. Gerakan tubuh saudara. Hey. Hey. Betapa besar kasih Tuhan itu. Kita semua disayang. Katakan, mari sama-sama. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Katakan, marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sekali lagi katakan, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang ajak kiri kanan saudara. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala. Boleh angkat jempolnya saudara, mari menari sama-sama. Sio, sio, sio maise, ale semua disayang Tuhan. Sio, 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 sio maise. Katakan, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Angkat jempol saudara. Betapa manisnya kasih Tuhan, manisnya memuji Tuhan. Ayo sama-sama sekali lagi katakan, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Ajak kiri kanan, marilah mari semua yang melampaui. Ayo menari sama-sama. Mulai dari kanan saudara. Sio, sio, hey, sio marise, ale semua disayang Tuhan. Dari kiri, sio, sio, sio marise, ale semua. Katakan, dicinta Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Betapa kasih Tuhan ajaib. Hari ini saya percaya hujan berkat melimpah bagi kita. Sebab kasihnya ajaib. Salam kirikan katakan, kita disayang Tuhan. Katakan, boleh sambil mengangkat tangan saudara. Katakan, sio, sio, sio marise. Kasih tahu kirikan, ale semua disayang Tuhan Yesus. Lagi, sio, sio, sio marise. Lihat kiri kanan, ale semua. Boleh sekali lagi bertepuk tangan, sio marise. Sio, sio, sio marise. Sio marise. Ale semua disayang Tuhan. Lebih lagi, sio, 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 sio marise. Ayo semua, ale semua kita menari lagi. Dari kanan, sio marise. Sio, sio, sio marise. Ale semua disayang Tuhan. Tinggi-tinggi angkat jempol saudara. Sio, sio, sio marise. Katakan, ale semua dicinta Tuhan.
lagi katakan kiri kanan. Ale semua dicinta. Lagi katakan. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sio manis. Kita semua disayang Tuhan, katakan amin. Kasihnya ajaib, sebab Tuhan kita ajaib, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya. Di hadirat-Mu kami menari, sebab kami mengenal kasih yang tidak terbatas ada di tengah kami, katakan amin. Tepuk tangan atas kepala sama-sama. Tak terbayang kebesaran kasih Tuhan. Semuanya berkata, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Biar Raja, semua tangan terangkat, nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat tangan saudara, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Semua berseru, Yesus Kaulah Raja mulia, katakan amin. Lebih dahsyat lagi saudara, tak terbayang kebesaran-Mu, Dia Raja mulia. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dia Raja, di hadapan Sang Raja tangan terangkat, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua umat Tuhan serukan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, Yesus Kaulah Raja mulia. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan kita. Kuasanya, kasih-Nya besar, katakan amin. Sehingga di tahun penuaian Tuhan tetap ajaib. Yang mau mengalami keajaiban Tuhan, katakan haleluya. Yes. Boleh angkat jempol kita, katakan dengan bangga sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, aku perkasa, agung dan perkasa. Kami bangga punya Tuhan menjadi kemenangan kami. Lambaikan tangan saudara. Layak berkuasa, memerintah, Yesus mulia. Semua tangan terangkat lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber. Boleh tinggi-tinggi angkat tangan. Layak berkuasa, oh, memerintah selamanya. Serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi Raja mulia. Sorak-sorai yang terbaik, sorak-sorai yang dahsyat. Yesus ajaib, Dia luar biasa, Dia penuh kuasa. Serukan Yesus ajaib. Kasih tahu kiri kanan, bagimu dan bagiku.
Lagi sebelum duduk kasih tahu, alami keajaiban Tuhan. Wow, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hadiratnya yang ajaib kita akan membawa persembahan kita yang pertama. Persembahkan persembahan ucapan syukur dan mari sama-sama setia mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dengan iman percaya kita perkatakan firman-Nya. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Angkat persembahan saudara di tangan kanan sama-sama. Bapa, kami bersyukur dapat kesempatan untuk membawa persembahan. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Kami persembahkan persembahan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk penyediaan-Mu. Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami kembalikan persepuluhan ke rumah-Mu. Ajar kami setia, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau Tuhan yang berjanji, pasti menggenapi, membukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Biarlah persembahan ini dikuduskan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama kita berkata, amin. Mari. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas di mana bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga.
Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11, dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum air berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka atau Yunani disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah, yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan, karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Dan yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, di kul, dan di mana saja kita berada. Kesimpulan yang keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun di mana bencana alam, peperangan, krisis ekonomi yang makin menghebat, tahun di mana keadaan akan menjadi semakin sukar. Tuhan memberikan tuntunannya. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Artinya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lebih banyak berbahasa roh. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Karena itu kita harus banyak berada dalam hadirat-Nya, supaya kita peka terhadap tuntunannya. Ingat, memasuki tahun 2025 yang seperti ini, justru tema tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya berdoa agar pengurapan Tuhan turun ke atas kita sekarang ini. Pengurapan yang akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan pengurapan yang memberikan kuasa untuk menerima dan menikmati penuaian berkat secara materi. Haleluya! Mari, angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa, kuasa, kuasa itu ya Tuhan, kuasa. Terima kuasa, terima kuasa, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Agar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau juga hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Terima kasih Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, selesaikan. Minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh Jesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jesus, Kau melihat anak-anakmu ya Tuhan. Kau melihat anak-anak. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan karena putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa saudara yang sungguh-sungguh diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangan saudara, katakan wow, haleluya. Baik, saat ini satu kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan yang kedua, yaitu persembahan untuk pembangunan gedung parkir gereja kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita satu dalam doa untuk persembahan kita yang kedua. Kita tundukkan kepala, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami membawa persembahan kami yang kedua, yaitu persembahan untuk pembangunan gedung parkir gerejamu di tempat ini. Kami rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, biarlah setiap taburan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati dan setiap tangan-tangan yang menabur, Engkau Allah yang memberkati dan setiap orang yang menabur. Kami percaya kami akan menuai. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur. Bersama kita berkata, amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya yakin dan percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berikut kegiatan gereja kita untuk 1 minggu ke depan yang kami rangkum dalam Tabga Bengkong Weekly News. Mari hadir dan alami lawatan hadirat Tuhan dalam malam pujian, penyembahan, doa, dan kesaksian yang akan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam di ruang ibadah utama. Moto FC, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes! Ibadah Family Care atau kelompok sel akan diadakan pada hari Kamis jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung dalam Family Care dan rindu untuk bergabung, silahkan mendaftar ke resepsionis setelah ibadah ini. Junior Church, ibadah khusus remaja, akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Chapel 2. Dan pada hari yang sama akan diadakan ibadah pemuda pada jam 7 malam di ruang ibadah utama. Minggu depan akan diadakan ibadah raya sebanyak 5 kali. Ibadah yang pertama pada jam 7 pagi, ibadah yang kedua pada jam 9 pagi, ibadah yang ketiga pada jam 11 siang, ibadah yang keempat pada jam 5 sore, dan ibadah yang kelima pada jam 7 malam. Di setiap sesi ibadah, kita akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Filemon Meliala.
Ibadah sekolah minggu mengikuti jadwal ibadah raya sesi 1, 2, 3, dan 4. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membawa persembahan secara non-tunai, silahkan scan QR Code yang tertera pada amplop, dan amplop dapat dikembalikan ke dalam kantong persembahan yang berjalan seperti biasa. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Barnes Parado Hutauruk dengan Saudari Hosana Helena Sitompul pada hari Sabtu 21 Juni 2025 di GBI Tapga Bengkong. Saudara rindu dipulihkan, mengalami kasih Tuhan Yesus, pemulihan hati Bapa, dan memiliki gambar diri yang baik, lepas dari semua tabiat dosa, serta mengalami pelepasan. Mari alami pemulihan dari Tuhan Yesus dalam acara HMC Healing Movement Camp yang akan diadakan pada hari Jumat 27 Juni 2025. Acara ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore dengan biaya Rp70.000. Biaya ini sudah termasuk makan, snack, dan coffee break. Bagi saudara yang rindu mengikuti pelayanan ini, silakan scan barcode berikut atau saudara juga dapat mendaftar langsung di resepsionis gereja kita. Puji Tuhan, gereja kita kembali mengadakan perjalanan rohani bersama gembala kita, Bapak Pendeta Filemon Meliala, dengan rute Mesir, Israel, Jordania selama 11 hari untuk keberangkatan Maret 2026 dengan estimasi biaya sebesar $2.600. Kami juga membuka tabungan dengan kurs $, untuk persiapan perjalanan ini. Untuk info pendaftaran, saudara dapat menghubungi Bapak Pendeta Yefta Sembiring di nomor 0811 6923 502 dan saudara juga dapat memperoleh brosur perjalanan rohani di resepsionis setelah ibadah ini. Demikian Tapga Bengkong Weekly News. Untuk update lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi akun sosial media gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah warta gereja kita untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, bolehkah kami bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangan saudara di tempat saja tinggi-tinggi, kami rindu menyambut saudara. Ada 1 di tengah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dengan sukacita kami menyambut saudara, selamat datang di keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Jika belum ada gereja yang menetap untuk beribadah, mari datang minggu depan. Kita sama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Sekali lagi katakan kiri kanan, percaya indah pada waktu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang hadir atas ibadah kami. Memberkati setiap kami, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang terus membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami. Dan hati kami tetap percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini juga kami berdoa atas bangsa kami Indonesia. Kami rindu ya Tuhan biar sinar kemuliaan-Mu melingkupi bangsa kami
kami ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Kami lepaskan hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Sampai kami boleh melihat ya Tuhan apa yang Tuhan janjikan, yaitu penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir boleh dialami atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah pemerintahan Indonesia, keamanan bangsa kami Tuhan memberkati, dan hati kami terus merindukan bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan mengangkat perekonomian bangsa kami di dalam nama Yesus. Kota Batam diberkati oleh Tuhan, pintu keluar masuknya Tuhan memberkati, bahkan segala yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan menjadi bagian Kota Batam di dalam nama Yesus. Dan saat ini bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengucap syukur buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimulai dari Bapak Gembala Pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, beserta para wakil hamba-Mu, Gembala Rayun kami Bapak Hani Andris, dan Gembala kami di tempat ini Bapak Filemon Maliala. Tuhan, doa kami, Tuhan memberkati kekuatan kesehatan hamba-hamba-Mu, pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan perluas di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menutup bungkus hamba-hamba-Mu dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lainnya ya Tuhan. Kami percaya kemana saja hamba-hamba-Mu melangkah, memberitakan kebenaran firman Tuhan, di sana keselamatan dan pertobatan terjadi, sehingga Tuhan Yesus jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan umat-umat-Mu, usaha bisnis rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Sempurnakan berkat mata setiap kami. Mari saudaraku angkat kedua tangan saudara. Angkat wajah muka hati arahkan pada Bapa di sorga. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik dan tetaplah setia. Sekarang pulanglah. Turun kata saudara semua. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai yang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang diberkati percaya menerima, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan saudara, ke Tuhan Yesus memberkati.